Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimahumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 4 Muharram 1434 Hijriah. Kita sekarang sudah berada di bulan Hijriah yang baru, yaitu 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 November 2012. Karena itu insyaallah kajian kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang bulan Muharram, tentang Asyura, dan tentang hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kajian kita pada pagi hari ini sampai pukul 9 nanti insyaallah. Karena setelah itu saya ada acara pernikahan keponakan. Pertama-tama kita bahas tentang Muharram, kemudian tentang Asyura, dan berikutnya tentang hijrah Rasulullah SAW. Di dalam surat At-Taubah ayat nomor 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram yang lebih dihormati. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam 4 bulan itu. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa di sisi Allah itu semenjak dahulu kala ada 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang lebih disucikan daripada yang lainnya. Yang mana ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala melalui jalan sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersabda, "As-sanatu 12 syahran." Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan yang lebih dihormati dibanding bulan-bulan yang lain. Thalathun mutawaliyat, yaitu 3 bulan secara berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Al-Muharram. 4 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan ini bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan Rajabnya suku Mudhar. Dinisbahkan kepada suku Mudhar karena suku ini amat sangat menghormati bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab itu terletak antara Jumada Tsaniyah dengan bulan Sya'ban.
Jadi setahun ada 12 bulan. Itu sudah ada semenjak dahulu kala, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang diistimewakan, yang lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan kita mengenal mengenai bulan-bulan itu bagaimana disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW. Kita kenal bulan yang pertama adalah bulan Muharram, kemudian Shafar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Ula, kemudian Jumadal Tsaniyah, lalu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, yang memberi nama bulan-bulan itu dengan nama-nama tersebut, setahun 12 bulan sudah ada semenjak dahulu kala, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, nama-nama bulan tadi dengan nama-nama Arab tadi itu, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ini kan nama-nama Arab. Yang memberi nama siapa? Disebutkan oleh Syekh Rashid bin Mu'id Al-Adwani di dalam tulisannya yang berjudul Hakadha Nastaqbilul 'Am Al-Jadid. Beliau mengatakan, yaqulul mu'arrikhun inna awwala man samma al-ashhur al-'arabiyyah bi hadhihi al-asma' huwa Qilab al-jadd al-khamis li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi 'am 12 ba'da 400 miladiyah takriban. Para ahli sejarah mengatakan bahwa yang pertama memberi nama bulan-bulan Arab dengan nama-nama tersebut, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, dan seterusnya sampai Dzulhijjah, yang memberi nama itu adalah kakek Nabi yang kelima, yang dikenal dengan nama Qilab, yaitu pada tahun 412 Masehi kurang lebih, 412 Masehi kurang lebih, karena bulan Hijriah, tahun Hijriah belum ada, sebelum Hijriah. Kemudian bulan Muharram, kenapa kok dinamakan bulan Muharram? Wa syahrul Muharram bidza summiya bidzalika li'annahu syahrun muharramun fihi al-qital. Bulan Muharram diberi nama Muharram, Muharram yang diharamkan. Kenapa? Karena pada bulan itu diharamkan perang. Jadi perang di bulan-bulannya juga tidak boleh, terutama bulan Muharram ini. Maka dari itu sekarang kan ada agresi militer Zionis Yahudi kepada kaum muslimin di jalur Gaza. Ini sengaja melecehkan bulan Muharram, menyambut tahun baru Hijriah, 1 Muharram langsung nyerang. Ini pelecehan. Wa summiya bidzalika ta'kidan li hurmatih. Dinamakan bulan Muharram itu untuk menekankan lagi betapa kehormatannya, betapa haramnya perang pada bulan ini. Kecuali kalau kita diserang dulu, maka kita melayani. Kalau tidak, maka kita tidak memulai perang pada bulan Muharram. Kemudian juga mengenai penanggalan Hijriah. Zaman Nabi dulu kan belum ada. Tahun 1 Hijriah tidak ada kan zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu yang ada adalah sebelum Hijriah. Setelah beliau jadi Nabi dan Rasul, ya, maka dibagi, yaitu tahun 3 kenabian, tahun 1 kenabian, tahun 10 kenabian, sampai kemudian setelah hijrah, sampai beliau meninggal belum ada tahun 1 Hijriah, belum ada. Yang pertama mengadakan penanggalan Hijriah itu adalah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau oleh Allah diberi ilham, karena beliau adalah seorang yang oleh Allah banyak diberi ilham. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ummati la maqdatun minhum Umar." Di antara umatku ada orang yang diberi ilham, di antaranya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau diberi ilham oleh Allah untuk
membuat penanggalan sendiri, tahunnya sendiri. Sebelumnya kan ngikuti Masehi, itu kan pengennya orang non-Muslim. Maka kita harus punya sendiri, bukan Masehi tapi Hijriah. Namun waktu itu masih belum tahu mulainya kapan ini. Dimulai hitungan satunya itu kapan. Lalu ada beberapa pendapat. Apakah dimulai semenjak kelahirannya Nabi? Kelahirannya Nabi berarti tahun 1 kelahirannya Nabi. Seperti orang-orang Nasrani. Menurut mereka kan Masehi atau Miladi itu kelahirannya Nabi Isa. Apakah kita mulai dari kelahirannya Nabi tahun 1-nya? Ataukah kita mulai dari diutusnya Nabi? Diutusnya Nabi berarti ketika Rasulullah berumur 40 tahun, dari tahun 1. Ataukah dimulai semenjak hijrahnya Nabi? Ataukah dimulai semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW? Akhirnya dipilihlah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena hijrahnya Nabi itulah cikal bakal jayanya umat Islam. Jadi Allah memberitahu yang dipilih adalah hijrahnya Nabi itulah tahun 1 dalam Islam, tahun 1 Hijriah. Sehingga sekarang ini sudah 1434 tahun daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah itu berhak untuk milih apa saja. Allah berhak pilih. Faqada rahimahullah taala sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat At-Taubah tadi ayat 36, beliau menjelaskan panjang lebar Allah memilih makhluknya. Allah memilih dari kalangan para malaikat ada rasulnya. Di antaranya adalah malaikat Jibril. Allah memilih di kalangan manusia ada rasulnya, banyak rasulnya. Allah memilih daripada ucapan-ucapan adalah firman-Nya Al-Quran. Allah memilih di bumi tempat yang paling baik adalah apa? Masjid. Allah memilih dari bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan dan Al-Ashhurul Hurum. Bulan-bulannya 4 bulan yang diistimewakan tadi itu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Demikian pula Allah memilih hari-hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Allah memilih malam-malam yang paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar. Maka kita memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Muharram ini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita dianjurkan memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa, baik puasa mutlak ataupun puasa sunnah yang lain. Mau memperbanyak puasa Nabi Daud, Senin Kemis, Ayyamul Bid dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim rahmatullahi alaih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, bulan Muharram. Jadi subhanallah diberi nama bulannya Allah, bulannya Allah. Bahkan sebagai pensyarah hadis di antaranya Al-Qari rahimahullah taala mengatakan al-zahir annal murada jami'u syahril Muharram. Yang zahir, yang nampak dari hadis ini maksudnya adalah semua daripada bulan Muharram. Jadi puasa 1 bulan penuh. Yang jelas memperbanyak puasa pada bulan Muharram, bahkan 1 bulan penuh juga tidak apa-apa. Itu puasa yang paling afdal setelah puasa pada bulan Muharram. Pada bulan Ramadan, puasa Muharram setelah Ramadan. Jazakumullah khair. Kemudian di dalam bulan Muharram itu ada hari yang dikenal dengan Asyura. Hari Asyura, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai beberapa versi tentang hari Asyura. Namun mengenai hari Asyura ini banyak riwayat yang tidak sahih.
ahadits dhaifah, tapi ahadits maudhu'ah. Bukan hanya hadits yang lemah sanadnya, tapi hadits yang palsu. Banyak hadits palsu tentang hari Asyura. Di sini akan dibawakan hadits-hadits yang sahih tentang Asyura dalam sejarah. Asyura fit tarikh. Ini menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Para al-Yahuda tasumu yawm Asyura. Lalu beliau melihat orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Faqala, lalu beliau bertanya, "Ma hadza?" Ada apa ini? Kenapa kalian puasa? Qalu hadza yawmun shalih. Hadza yawmun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Mereka Yahudi menjawab, ini adalah hari baik. Ini adalah hari Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka. Lalu fasamahu Musa, lalu Nabi Musa puasa. Qala, beliau menjawab, fahana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak atas Musa daripada kamu. Fasamahu wa amara bi siyamin. Lalu beliau puasa dan beliau perintahkan sahabat untuk puasa. Ya. Jadi sejarahnya di sini menurut riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu hari Asyura adalah hari ketika diselamatkan Bani Israil dari musuh mereka. Rasulullah itu heran melihat Yahudi puasa. Kenapa kamu mau puasa? Ada apa? Bukannya Nabi tidak tahu, cuma Nabi itu heran dengan Bani Israil puasa. Dengan apa namanya Yahudi puasa? Ketika mereka jawab, ini hari baik, Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuhnya. Lalu beliau jawab, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Kemudian di dalam redaksi yang lainnya, redaksi Muslim juga, hadza yawmun 'azimun anjallahu fihi Musa wa qaumah wa gharraqa Fir'aun wa qaumah. Yahudi mengatakan, ini adalah hari agung, Allah menyelamatkan di dalamnya Musa dan kaumnya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa, lalu Nabi Musa puasa. Di dalam redaksi yang lainnya ada tambahan, syukran lillahi ta'ala wa nahnu nasum. Nabi Musa puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah, lalu kami pun berpuasa. Kemudian Imam Al-Bukhari redaksinya mengatakan, wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang kami puasa karena mengagungkannya, mengagungkan hari Asyura. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan redaksi ada tambahan, wa huwa al-yawm alladhi istawat fihi as-safina 'ala al-judi fa shamahu Nuhun syukran. Hari Asyura adalah hari ketika perahunya Nabi Nuh sudah berada di Bukit Judi, sudah selesai pelayarannya, sudah berada di Bukit Judi, sudah selamat. Lalu Nabi Nuh puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam redaksi Imam Bukhari ada tambahan pula. Faqala li ashabihi, beliau bersabda kepada para sahabatnya, antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu. Kamu lebih berhak atas Musa dari mereka, maka puasalah kalian. Inilah riwayat-riwayat yang sahih. Jadi sejarahnya apa? Hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israil, dari Fir'aun, yaitu Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Yang kedua, hari ketika perahunya Nabi Nuh sudah selesai berlayar, sudah selesai, tugasnya sudah selesai, sudah singgah di Bukit Judi, maka puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sahih. Karena di luar sana banyak ceritanya, yaitu hari ketika apa aja, banyak hari ketika ini, hari ketika ini. Itu hadisnya semuanya riwayatnya adalah maudhu'ah. Itu adalah dongeng-dongeng saja, bukan hadis yang sahih. Kemudian juga bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, inna ahlal jahiliyah kanu yasumunahu. Orang-orang
jahiliyah juga puasa hari Asyura. Orang jahiliyah dulu juga puasa hari Asyura. Lalu diterangkan oleh Al-Qurtubi, la'alla Quraisyan kanu yastaniduna fi shaumihi ila syar'i man madha. Ibrahim alaihissalam, boleh jadi Quraisy, ya, suku Quraisy, mereka puasa bersandar kepada syariat agama yang lalu, itu syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga puasa sebagai bentuk syukur atas selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya. Jadi itu adalah sejarah-sejarah yang sahih tentang hari Asyura. Kemudian disunnahkan puasa pada hari Asyura, sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra shiyam yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadha al-yawm yawm Asyura wa hadha ash-shahr yani syahr Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW yataharra, sengaja menunggu-nunggu untuk mengharapkan ganjarannya tentang satu hari yang lebih beliau utamakan dari hari-hari yang lain, kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan ini bulan Ramadan. Jadi beliau itu nunggu-nunggu datangnya hari Asyura dan nunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan, sengaja ditunggu untuk puasa karena mengharapkan ganjaran yang sangat besar. Jadi beliau menunggu, menanti untuk melakukan puasa demi mengharapkan ganjarannya yang besar. Kemudian juga Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qabla. Puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Alhamdulillah, luar biasa. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Puasa satu hari menghapus dosa setahun yang lalu. Bagaimana kemarin puasa satu hari, yaitu puasa Arafah, menghapus dosa 2 tahun. Jadi setiap agama punya hari-hari istimewa untuk peleburan dosa. Islam juga punya hari istimewa untuk peleburan dosa. Di antaranya hari Asyura. Apa hari Asyura itu? Dari tadi Asyura sudah dijelaskan. Apa hari Asyura itu? Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, Asyura huwa al-yawmul 'ashir min al-Muharram. Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram. Itulah hari Asyura, 10 Muharram. Ya. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shaumi yaumi Asyura al-'ashir min al-Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasanun sahih. Jadi Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian di samping puasa tanggal 10 bulan Muharram Asyura, dianjurkan juga puasa Tasu'at tanggal 9-nya. Sebagaimana riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyami, qalu ya Rasulullah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Ketika Rasulullah sedang puasa hari Asyura dan beliau perintahkan para sahabat puasa hari Asyura, para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah ini adalah hari yang diamalkan Yahudi dan Nasrani? Kenapa kita kok seperti mereka? Kenapa kita meniru mereka? Lalu beliau bersabda, fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Kalau gitu tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Qala fa lam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata
meninggal dunia. Namun tetap dianjurkan supaya kita puasa tanggal 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Di antara hikmahnya adalah mukhalafatul Yahud, untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Mereka puasa tanggal 10 saja, kita 9 dan 10. Juga sebagian ulama menyebutkan supaya hati-hati. Boleh jadi kemarin masuknya bulannya itu keliru. Ya, boleh jadi tanggal ya 9 Muharram nanti itu ternyata ya, ternyata sudah tanggal 10, sehingga kita mendapatkan hari Asyura tanggal 10-nya, yang mana nanti bertepatan pada tahun ini ya, tahun 1434 Hijriah, bertepatan dengan hari Jumat dan Sabtu tanggal 23 dan 24 November 2012. Jadi Jumat dan Sabtu nanti kita disunahkan puasa Tasu'a dan puasa Asyura 9 dan 10 daripada bulan Muharram. Apakah boleh puasanya tanggal 10 saja? Tanggal 10 saja yang bertepatan dengan hari Sabtu 24 November 2012. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan siyamu Asyura kafarat sana wa la yukrahu ifraduhu bisawm. Puasa hari Asyura menghapus dosa setahun dan tidak makruh kalau puasa cuma 1 hari saja, hari Asyura saja. Boleh. Bagaimana di dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan wa Asyura la ba'sa bi ifradih. Hari Asyura tidak apa-apa puasa 1 hari saja. Jadi hari Sabtu saja tidak apa-apa. Tanggal 24 November 2012. Demikian pula Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ketika ditanya apakah boleh puasa hari Asyura saja, beliau menjawab boleh. Ya, 1 hari saja boleh. Ya, beliau mengatakan karahatu ifradi yaumi Asyura bisawm laisa amran muttafaqan alaihi bain ahli ilm. Pendapat yang mengatakan makruh puasa hari Asyura saja, 1 hari saja makruh, ini bukan pendapat yang disepakati oleh ulama. Bukan pendapat yang disepakati oleh ulama. Fa inna minhum man yara 'adama karahati ifradi. Karena di antara ulama mengatakan tidak makruh, tidak apa-apa, boleh. Ya. Walakinnal afdal, tapi yang afdal adalah an yusama yaum qabla aw yaum ba'da. Yang afdal adalah puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi puasanya 9, 10 atau 10, 11. Kemudian kata beliau wattasi afdal min al-hadi asyar. 9, 10 lebih afdal daripada 10 dan 11. Ai min al-afdal an yasuma yawman qablahu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil la asuman at-tasi', yakni ma'al ashir. Yaitu yang afdal puasa dengan sehari sebelumnya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Maksudnya 9 dan 10. Jadi 9, 10 tidak apa-apa, 10, 11 tidak apa-apa. Yang afdal 9, 10. Kemudian 10 saja juga tidak apa-apa. Kemudian juga para ulama menyebutkan ada 3 tingkatan puasa Asyura. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Tingkatan yang pertama adalah puasa Asyura dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, 9, 10 atau 10, 11. Kemudian tingkatan yang kedua an yufridahu bisawm. Yang kedua puasa tanggal 10 saja.
Yang ketiga, an yasuma yauman qablahu wa yauman ba'dah. Yang ketiga adalah puasanya malah 3 hari. Sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. 9, 10, 11. Ya. Jadi ada 3 tingkatan. 10 saja boleh 1 hari. 2 hari juga boleh 9, 10 atau 10, 11. 3 hari 9, 10, 11 juga boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita sudah puasa 3 hari 9, 10, 11, maka kita niatkan juga puasa 1 bulan 3 hari. Karena kita disunahkan puasa 1 bulan 3 hari. Walaupun yang afdal adalah ayyamul bid, tanggal 13, 14 dan 15. Ya. Kemudian bagaimana, apakah boleh puasa Asyura hari Sabtu atau hari Jumat? Yang mana nanti kebetulan pas harinya itu adalah Jumat dan Sabtu. Yang mana ada hadits-hadits larangan tentang puasa hari Jumat dan Sabtu. Ya. Di sini ada penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Beliau mengatakan, wa qad warada an-nahyu 'an ifradil jum'ah bis-shaum. Ada larangan di dalam hadis tentang puasa hari Jumat, 1 hari saja dilarang. Wa nahyu 'an shaumi yaumis sabti illa fil fardhah. Ada juga hadis larangan puasa hari Sabtu kecuali puasa yang wajib. Wa tazulul karahiyah idza shama huma fi dhammi yaumin. Iya. Dan larangan itu atau dibencinya puasa Jumat atau Sabtu itu hilang, larangan itu dibencinya itu hilang kalau ditambahi dengan hari yang lain. Jadi bukan Jumat saja, Jumat dengan Kamis misalnya, bukan Sabtu saja, Sabtu dengan Ahad atau Sabtu dengan Jumat, hilang makruhnya. Jadi bukan sehari, tapi puasanya lebih daripada 1 hari. Kemudian atau hilang makruhnya, hilang larangannya. Idza wafaqa 'adatan masyru'ah fa shaum yaum wa iftar yaum. Seperti orang yang bertepatan dengan puasa rutinnya. Jadi orang yang puasa Daud, ya. Jadi hari Kamis puasa, hari Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak apa-apa. Ini bukan puasa Jumat, ini adalah puasa Daud yang kebetulan hari Jumat. Atau Jumat tidak puasa, Sabtu puasa, Ahad tidak puasa, tidak apa-apa. Ini bukan puasa Sabtu, ini adalah puasa Nabi Daud yang bertepatan dengan hari Sabtu. Atau puasa Ayyamul Bid bertepatan dengan hari Jumat, bertepatan dengan hari Sabtu, tidak apa-apa. Ini bukan puasa Jumat atau puasa Sabtu, ini adalah puasa Ayyamul Bid. Atau qadha atau mengqadha. Jadi orang punya hutang bulan Ramadan, diqadha hari Jumat tidak apa-apa, diqadha hari Sabtu tidak apa-apa. Yang penting niatnya bukan karena Jumatnya, niatnya bukan karena Sabtunya. Cuma kebetulan saja pas hari Jumat, kebetulan pas hari Sabtu. Shauman talabahu syari' ka'arafah wa 'ashura. Atau puasa yang dianjurkan oleh syariat, seperti puasa Arafah pas Jumat, puasa Arafah pas Sabtu, tidak apa-apa. Atau puasa Asyura pas Jumat atau pas Sabtu, tidak apa-apa, boleh. Ya, jadi boleh, tidak apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu adalah puasa Jumat atau Sabtu satu saja tanpa ada sebab. Tiba-tiba kita puasa Jumat tanpa ada sebab apapun, tiba-tiba kita puasa Sabtu tanpa ada sebab apapun. Nah, ini yang dilarang. Kalau ada sebabnya tadi, yaitu berkaitan dengan kebiasaan kita, atau puasa-puasa mengqadha, atau puasa yang dianjurkan syariat, tidak apa-apa. Sehingga nanti walaupun bertepatan dengan hari Jumat dan Sabtu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kemudian puasa hari Asyura menghapus dosa 1 tahun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, yukaffiru kulla dzunub as-saghair. Yang diampuni adalah semua dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar perlu taubat secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan syarat-syaratnya, taubat menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan
ada sebagian daripada kita mengatakan, saya kemarin sudah puasa Arafah, dihapus dosa 2 tahun. Sekarang puasa lagi Asyura, dihapus dosa 1 tahun. Berarti masih ada saldo penghapusan dosa. Jadi masih ada bonus berbuat dosa, tidak apa-apa, karena sudah ada saldo pengampunan dosa. Ini orang tertipu, ini muhtar. Tidak. Karena hari Asyura, hari Arafah dengan bulan Ramadan atau mana? Dengan puasa Ramadan. Afdalan puasa Ramadan, tidak ada khilaf. Jadi ini bukan berarti kita punya saldo pengampunan dosa, berbuat dosa tidak apa-apa. Ini adalah motivasi supaya kita banyak beramal soleh pada musim-musim itu. Karena kita banyak dosa, dosa kita terlalu banyak. Dan alhamdulillah Allah demikian Ghafurur Rahim, Allah demikian Karim, Maha Pengampun, Maha Dermawan, yang memberi kepada kita musim-musim pengampunan dosa. Kemudian juga bagaimana hukumnya kalau orang punya utang Ramadan belum bayar? Orang punya utang Ramadan belum bayar, apakah boleh puasa sunnah? Para ulama, di antaranya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan yang lainnya mengatakan, kalau puasa Syawal maka syaratnya Ramadannya harus selesai dulu. Kalau puasa Syawal, karena Syawal gandengannya Ramadan. Ramadan selesai baru Syawal. Adapun puasa-puasa sunnah yang lain selain bulan Syawal, seperti puasa Arafah, seperti puasa Asyura dan yang lainnya, maka boleh kita puasa walaupun masih punya utang bulan Ramadan. Karena bayar Ramadannya kan masih banyak waktunya kan, masih banyak sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Jadi walaupun punya utang Ramadan tidak apa-apa, karena ini cuma 1 hari terlewatkan kalau kita nggak puasa. Namun yang afdal adalah menyelesaikan yang wajib dulu sebelum mengamalkan yang sunnah. Wajib selesaikan dulu, baru kemudian menambah dengan yang sunnah. Jadi kesimpulannya, orang kalau mau puasa bulan puasa Asyura, puasa Tasyu'a, punya utang Ramadan, hukumnya tidak apa-apa. Walaupun yang afdal adalah segera membayar utangnya. Kemudian, mohon tidak telepon Pak, teleponnya dimatikan aja. Ya, kalau pengajian jangan telepon Pak ya, itu termasuk bukan adab yang baik. Jadi pengajian ini fokus pada pengajian, HP-nya dimatikan dulu aja. Kemudian pada bulan Asyura ini, pada hari Asyura, ma'asyara muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimahumullah, ada beberapa penyimpangan yang terjadi. Karena pada hari Asyura ada peristiwa besar. Itu peristiwa terbunuhnya cucunda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Yang mana kalau kita baca ceritanya, beliau dibunuh dengan cara yang amat sangat sadis oleh tentaranya Yazid di medan Karbala. Beliau dan keluarganya dibantai dengan cara yang amat sangat keji. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bersedih. Ini kejadian yang benar-benar di luar permanusiaan. Ini melampaui batas. Masa cucunya Nabi digitukan? Masa keluarganya Nabi diperlakukan seperti itu? Apalagi Al-Hasan Al-Husain, kata Rasulullah SAW, Sayyidah Syabab Ahli Jannah. Keduanya adalah pemimpin para pemuda ahli syurga. Dibunuh dengan cara yang keji, kepalanya diputus. Kita bersedih. Kita bersedih. Namun ini adalah pilihannya Al-Husain. Beliau ingin mati sebagai syahid, menegakkan kebenaran, memberantas kezaliman. Dan ini adalah yang terbaik untuk beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik untuk beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap proporsional sikapnya. Tetap proporsional, tetap memakai dalil dan memakai akal yang sehat. Ad-dalilus sahih wal 'aqlu as-sharih. Kita tetap kembali pada dalil yang sahih, tetap kembali kepada akal yang sehat. Karena hari Asyura dimanfaatkan oleh 2
Mereka menjadikan bulan Muharram, lebih khusus adalah hari Asyura, itu sebagai hari untuk meratapi. Sehingga kalau Anda punya parabola, bisa lihat di parabola bagaimana tingkah pola mereka, melukai badannya, menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, pakai pakaian hitam-hitam, nangis-nangis dan yang lain yang melampaui batas. Dan mereka memproduksi hadits-hadits palsu untuk berkampung pada hari Asyura. Ini ahlul bid'ah, menyimpang. Mereka benar-benar tersesat, disesatkan oleh syaitan. Kemudian ada kelompok tandingannya pula yang dikenal dengan kelompok An-Nawasib. An-Nawasib ini yang benci kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang-orang yang berkedok cinta kepada keluarga Nabi meratapi hari Asyura, maka orang Nawasib mengarang hadits-hadits palsu, produksi hadits palsu yang intinya adalah merayakan hari Asyura. Jadi hadits-hadits tentang merayakan hari Asyura itu palsu semuanya. Hari Asyura disuruh mandi, pakai celak dan yang lainnya. Ini haditsnya orang-orang Nawasib untuk merayakan hari Asyura, merayakan terbunuhnya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap di tengah-tengah. Karena kedua kelompok itu wakila at-ta'ifatain mukhti'atun kharidatun 'anil sunnah. Kedua kelompok itu salah dan menyimpang dari sunnah. Karena yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW di hari Asyura bukan meratapi, bukan bersenang-senang. Yang disunahkan apa tadi? Yang disunahkan cuma puasa hari Asyura, ditambah dengan Tasu'ah dan yang lain yang telah dijelaskan tadi. Itu aja. Kita kembali kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi hari ini kita tidak ada pertanyaan ya. Nanti kita sampai pukul 9 saja. Karena saya setelah itu ada acara pernikahan keponakan. Kemudian juga di Indonesia ada adat istiadat yang menyimpang dari sunnah. Di antaranya adalah ya, keris-kerisnya dikeluarkan. Kalau bulan Suro, kerisnya dikeluarkan. Keris Nogo Sostro. Wah, itu kalau punya itu bisa hilang itu. Bisa hilang dan kembali lagi itu. Kerisnya dikeluarkan, dimandikan, mandi dengan 7 kembang, 7 sumur. Wah, masya Allah, tambah sakti. Orang Amerika tidak punya keris kaya-kaya. Orang sini punya kerisnya miskin-miskin. Kerisnya buat kaya. Itu khurafatnya orang-orang yang sisa-sisa daripada kerajaan Majapahit, animisme dan dinamisme. Ada Islam datang berantas ini. Bahkan yang lebih parah lagi adalah buat sajen-sajen dipersembahkan ke Nirwana Kidul, ke pantai selatan sana, dibuang ke pantai selatan, di Parangtritis dan yang lainnya. Ini syirik. Inilah yang menurunkan bala, yang membuat Indonesia kena bencana ya, ini kena bala. Kemudian juga ada lagi kerbau, namanya kerbau Kiai Slamet. Iya, di sana di Jawa Tengah kerbaunya dilepas. Kerbaunya berak-beraknya diambil, ditaletkan di bajunya, kotorannya kerbau dilemparnya, ditaletkan bajunya, ke wajahnya. Subhanallah. Kemudian kerbaunya disembah. Ini kerbaunya lebih pintar dari yang nyembah. Sekarang kerbau disembah. Ini orang subhanallah, Allah Akbar. Tapi ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ini juga tugas kita. Ternyata kita masih punya PR banyak. Ini juga tugas kita. Kita tidak cukup hanya mencaci mereka, mencaci maki, mengolok-olok, tidak cukup. Atau bahkan itu tidak menyelesaikan masalah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyebarkan sunnah. Bagaimana menyikapi Asyura sesuai dengan sunnah. Menyikapi hari bulan Syuro, bulan Muharram sesuai dengan sunnah. Ya masa orang nyembah kerbau? Ini berarti orang sisa-sisa orang-orang zaman jahiliyah dulu. Ya kita sadarkan. Alhamdulillah dengan adanya banyak media, mudah-mudahan banyak yang sadar. Ini masih ada sampai sekarang. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita tahun 60-an. Ini tahun 2000 milenium. Masih ada yang menyembah kerbau. Iya. Kemudian selanjutnya pada bulan Muharram ini juga hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda di dalam hadits yang sahih, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan
Madinah negeri Islam. Wajib hijrah ke Madinah. Wajib hijrah ke Madinah semuanya. Ketika Mekah telah ditaklukkan tahun 8 Hijriah, maka tidak lagi wajib hijrah ke Madinah karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Namun hijrah masih ada selama-lamanya sampai hari kiamat, dari negeri kafir kepada negeri Islam. Di antaranya sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang walaupun tidak ada hijrah ke Madinah, tapi hijrah dari satu sifat kepada sifat yang lainnya. Hijrah daripada syirik menuju tauhid. Hijrah daripada bid'ah menuju sunnah. Hijrah daripada kesalahan menuju kebenaran. Hijrah daripada maksiat menuju taat. Hijrah dari yang batil menuju yang hak, dan seterusnya. Hijrah selalu ada sampai hari kiamat. Hijrah dari dosa-dosa, dari kesalahan menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat, luasnya ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas hijrah ini harus ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar mendapatkan Allah dan Rasulnya. Orang yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan, atau perempuan yang hendak dia nikahi, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, itu saja. Hijrahnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ini benar-benar merupakan strategi yang amat sangat jitu, cerdas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang penuh tawakal kepada Allah, tawakal, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin dengan pertolongan Allah. Allah mencukupi beliau, Allah jaga beliau, Allah memelihara beliau. Beliau yakin dengan itu. Namun beliau tidak sembarangan. Beliau benar-benar usaha yang maksimal, persiapannya yang matang, perhitungannya yang mantap, tidak setengah-setengah. Tapi kita lihat ya, beliau ketika mengatur strategi hijrah ini sangat rapi strateginya. Kan dimulai daripada orang-orang kafir Quraisy kumpul di mana? Di Darun Nadwa, parlemennya orang-orang kafir. Bagaimana cara terbaik untuk membasmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Wa id yaqulu bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yaquluna wa yaqulullah wallahu khairul makirin. Enaknya Muhammad ini di penjara saja. Oh jangan. Nanti anak buahnya akan datang ke penjara untuk bebaskan dia. Oh enaknya Muhammad ini diusir di luar negeri. Jangan. Nanti dia diusir kekuatan di sana. Punya kekuatan dan kembali lagi nanti. Enaknya Muhammad ini dibunuh saja. Dibunuh bareng-bareng bersama-sama. Sehingga nanti keluarganya bingung mencari siapa pembunuhnya. Kita cukup bayar ganti rugi aja, biar lihat saja. Disetujui pendapat ini. Mereka buat makar dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Yang mana malam itu Rasulullah SAW berangkat hijrah. Diatur strateginya. Strategi yang diatur adalah pemimpin hijrah ini adalah Nabi Muhammad SAW. Pembantunya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang sanggup untuk mengorbankan dirinya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Disuruh tidur di ranjangnya Nabi untuk mengencam orang-orang musyrik. Yang mana resikonya adalah siap mati. Subhanallah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Urusan makanan akomodasi Asma, putrinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala bagian bikin bekal. Kemudian yang menjadi intelijen adalah Abdullah, anaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi intelijen, cari kabar di Mekah, dibawa berita ke Kuwatur dulu.
pernah nginep di Gua Tur. Kemudian yang bagian menutupi jejak adalah Amir bin Fuhairah yang menggembalakan kambing untuk menghilangkan jejak. Kemudian penuntun jalannya adalah Abdullah bin Quraikid atau bin Qurqud, penuntun jalannya. Kemudian tempat sementara persinggahannya untuk menghilangkan jejak adalah Gua Tur. Lamanya tinggal di sana adalah selama 3 hari. Kemudian yang dipilih jalurnya adalah jalur alternatif yang jarang dilewati oleh orang. Ini semua menunjukkan betapa cerdasnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawakal kepada Allah, tapi usahanya maksimal, perhitungannya matang, tidak setengah-setengah. Inilah ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini. Ini sengaja HP saya matikan tadi itu, tidak ada sinyal, tidak ada pertanyaan masuk karena saya pakai tadi. Jadi memang hari ini tidak ada pertanyaan, mohon dimaafkan. Dan hari Ahad depan rencananya Masjid An-Nur akan mengadakan pengajian seperti biasa, pengajian bulanan, yaitu yang diisi oleh Ustaz Khalid Basalamah dari Jakarta. Jamnya tapi jamnya mundur dari jam kita, yaitu jamnya jam 9 sampai zuhur insyaallah. Adapun kita insyaallah berikutnya lagi kita tetap mengadakan kajian rutin jam 8 sampai jam 10. Kajiannya seperti biasa, Riyadhus Shalihin dan tafsir, kemudian tanya jawab. Wallahu a'lam.